Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan kaji makrifat rahasia Nur Muhammad dan sekaligus ingin memperkenalkan Nur Muhammad dan siapa itu Nur Muhammad dan bagaimana terciptanya dan apa nama Nur Muhammad sebelum bernama Nur Muhammad. Dan apakah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh Nur Muhammad? Apa bunyi syahadat diri Nur Muhammad? Dan apa kalimat batin Nur Muhammad? Dan bagaimanakah bunyi 3 kalimat tauhid Nur Muhammad? Dan apa sholawat sumlah jadi Nur Muhammad? Dan sholawat yang pertama kali berbunyi di alam raya dan seterusnya. Silakan dengarkan video ini sampai selesai dan jangan dilewati atau di skip, karena nanti engkau akan mendapat kerugian. Alangkah lebih bagusnya lagi apabila kalian mendengarkan video ini di saat kalian sedang melakukan tafakur di malam hari. Insya Allah, maka engkau akan meraih sangat banyak manfaatnya dan engkau akan mudah untuk mengenali dirimu. Mari kita mulai kajiannya. Pada suatu masa sebelum adanya alam ini, di hari sebelum hari yang 7, maka alam itu disebut alam Nurul Buhti Allati. Dan di hari Zatul Buhti, yaitu hari tersembunyi yang disebut Satiyaril Ghaib Satiyatul Buhti. Ketahuilah, penciptaan Nur Muhammad berawal dari zat wajib wujud Allah yang masih tersembunyi, tidak dikenal, tidak diketahui, dan belum ada yang menyembah. Zat wajib wujud Allah adalah sosok yang menjadikan zatnya sendiri, dan ketika itu belum ada sesuatu apapun. Waktu, masa, tempat, ruang, arsy dan kursi belum ada. Langit dan bumi serta surga dan neraka masih belum dijadikan dan lain-lain. Dan di saat itu Tuhan masih berkeadaan seperti satu titik nuktah. Tiada sesuatu pun yang ada, hanya nuktah saja, hanya dirinya sendiri, tiada yang lain. Ketika itu zat wajib wujud Allah berfirman, "Jika aku hamba, siapakah Tuhanku?" Dan saat itu tidak ada yang menjawab. Lalu Allah kembali berkata, "Jika aku Tuhan, siapakah hambaku?" Dan tidak ada satupun yang menjawab. Dia pun punya kehendak lalu berkata, "Aku adalah bagai istana yang tersembunyi. Tiada yang mengetahui dan tiada yang mengenal. Maka aku membuat sesuatu yang lain agar aku bisa dikenal." Dari firman ini, Allah teringin menciptakan sesuatu yang selain dirinya. Kala itu Allah belum bernama Allah, maka Allah bertajali dan terjadilah A'yan Khorjiyah. Ketika itu Allah Jawajib berwujud bernama Alif Ha. Lalu Allah bertajali lagi dan muncullah A'yan Sabita. Ketika itu Allah Jawajib berwujud bernama Hu, Ha dan Wau. Kemudian Allah bertajali lagi dan terciptalah Nur Muhammad. Ketika itulah dia zat wajib wujud bernama Allah. Maka sekarang terciptalah sesuatu selain dirinya, yaitu ruang, waktu, tempat, dan makhluk. Yang baru tercipta yaitu Nur yang orang-orang sekarang disebut Nur Muhammad. Kala itu Nur Muhammad belumlah bernama Nur Muhammad. Ketika Allah hendak membuat zat yang selain dirinya untuk supaya zat baru tersebut mengenal Allah, maka Allah mengambil segenggam dari nur sifat jamalnya. Lalu segenggam nur sifat jamalnya itu digenggam, dan Allah berkata kepada segenggam nurnya itu, "Kuni Muhammadan." Lalu terciptalah zat baru yaitu Nur yang bernama Muhammad. Di alam Syirjatul Buhti itu hanyalah ada 2 zat saja, yaitu
Allah dan Nur Muhammad. Keduanya serupa indah namun tak sama, tak sama namun serupa. Ketika Nur Muhammad baru tercipta, maka Nur Muhammad terpukau kagum dengan nur zat yang ada di depannya itu, yaitu nur zatnya Allah. Saking terpukaunya, maka Nur Muhammad berkata, Allahumma. Itulah kata-kata pertama Nur Muhammad, sekaligus kata yang pertama sekali terucap oleh makhluk yang paling pertama di alam raya. Soal, kenapa Nur Muhammad berkata Allahumma? Jawab, Nur Muhammad berkata Allahumma karena terpukau dengan keindahan nur zatnya Allah yang ada di depannya itu. Karena Nur Muhammad merasa teramat sama nurnya dengan nur Allah yang ada di depannya, maka Nur Muhammad berkata, Akulah Tuhanmu. Dan Nur Allah berkata, Akulah Tuhanmu. Maka berkatalah Nur Muhammad, Engkau baru kulihat, maka sebaiknya kita masing-masing bersembunyi. Barang siapa yang dapat ditemukan, itulah yang menjadi hamba. Yang tidak dapat ditemukan, itulah yang menjadi Tuhan. Lalu Nur Allah berkata, Bersembunyilah engkau Muhammad terlebih dahulu, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Nur Muhammad di wajah, di ingatan, di akal. Namun setiap persembunyiannya senantiasa ditemukan oleh Tuhan. Berkatalah Nur Muhammad, Bersembunyilah, aku yang mencari. Maka bersembunyilah Tuhan, namun Nur Muhammad tidak menemukannya. Maka berkatalah Tuhan, Carilah aku sungguh-sungguh. Kemudian Tuhan berpindah menyembunyikan dirinya di dalam rahasia. Nur Muhammad tidak juga menemukannya. Sehingga Nur Muhammad berseru, Di manakah engkau bersembunyi? Sedangkan suaramu kedengaran, tapi aku tidak melihatmu. Maka Allah menjawab kata-kata Nur Muhammad tadi, Dimanapun aku sembunyi, maka kamu tidak akan dapat menemukan aku tanpa petunjukku. Dan dimanapun kamu sembunyi, aku akan tetap menemukanmu karena kamu dari aku. Lalu Nur Muhammad menjawab, Engkau Tuhan dan aku hamba. Lalu Allah berkata, Aku ada karena kau ada, dan kau ada karena aku ada. Lalu Allah berkata, Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Yang telah zahir adalah Tuhan, dan yang masih batin adalah hamba atau Muhammad. Dan Nur Muhammad menjawab, Illallahu Allahu waruhum. Hanya Allah, dialah Allah yang penyayang. Itulah kalimat batin Nur Muhammad. Lalu Allah berkata, Alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Lalu Nur Muhammad menjawab, Bala wa Rabbuna la ilaha illallah. Iya, engkau Tuhanku, la ilaha illallah. Lalu Nur Muhammad bersaksi, Huzatullah, asyhadu an la ilaha illallah. Dialah zat Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang mawujud melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang memisahkan mana Nur Allah dan Nur Muhammad. Dan Allah menjawab kesaksiannya, Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Dari sinilah pertama kalinya Allah meresmikan bahwa Nur Muhammad adalah Rasul. Itulah dua kalimat syahadat diri Nur Muhammad atau syahadat Nur Muhammad. Setelah Nur Muhammad mengucapkan syahadatnya, maka Nur Muhammad mengucapkan 3 kalimat tauhid yang menguatkan pernyataan sebelumnya. La ilaha illallah Muhammad wujudullah.
La ilaha illallah nuri haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Kun sholli ala Muhammad. Setelah Nur Muhammad mengucapkan 3 kalimat tauhid, maka Nur Muhammad mengucapkan kun sholli ala Muhammad. Inilah dekrit pertama kerasulan Nur Muhammad. Soal, kepada siapakah Nur Muhammad mengucapkan kun sholli ala Muhammad? Jawab, Nur Muhammad mengucapkan kun sholli ala Muhammad kepada setiap ciptaan Allah di alam raya. Nur Muhammad mengucapkannya satu persatu kepada tiap-tiap makhluk ketika itu. Soal, apa arti kun sholli ala Muhammad? Jawab, artinya adalah menjadilah engkau wahai fulan bin fulan, bersolawatlah engkau kepada Muhammad. Semua makhluk mulai pohon, hewan, planet, bintang, air, dan lain-lain sebagainya disabda dengan kalimat kun sholli ala Muhammad, dan para makhluk menuruti perintah Nur Muhammad dengan sholawat juga. Maka dari itu, kalau ada nama Nabi Muhammad, kalian wajib bersolawat. Soal, siapakah yang dimaksud Muhammad dalam kalimat kun sholli ala Muhammad? Jawab, Muhammad di situ adalah nur tersebut. Ketika syahadat Nur Muhammad terucap, saat itulah nur semula jadi alam raya tersebut bernama Nur Muhammad. Maka syahadatnya disebut syahadat nur yang bernama Muhammad. Dari sini pun kita tahu makhluk yang pertama kali berkata-kata adalah nur yang bernama Muhammad. Soal, apakah kalimat yang pertama kali diucapkan oleh para makhluk di ketika itu? Jawab, dan kalimat yang pertama kali diucapkan para makhluk ketika itu adalah jawaban dari kun sholli ala Muhammad, yaitu ucapan sholawat sallallahu ala Muhammad. Oleh karena itu, kalimat sallallahu ala Muhammad disebut sholawat pembuka pintu rahmat. Karena sebab kalimat tersebut, maka para makhluk yang mengucapkan bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, barang siapa yang ingin dibukakan oleh Allah 70 pintu rahmat, silakan amalkan sholawat sallallahu ala Muhammad 100 kali setiap malam. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan akan jatuh cinta dan kasih kepadanya. Silakan kalian perhatikan dan dengarkanlah ini baik-baik. Ketahuilah, nuktah Nur Muhammad adalah bahan dasar utama dari alam raya termasuk tubuh kita. Di dalam sesuatu jasad apapun mengandungi nuktah Nur Muhammad. Maka dari itu, ketika kita bersolawat, sesungguhnya solawat itu akan tercurah pada diri kita sendiri. Makanya kita selalu diperintah untuk bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk kepentingan Nabi Muhammad, namun untuk diri sendiri. Karena kita juga terbuat dari nuktah Nur Muhammad. Nabi Muhammad sudah agung dan mulia sejak alam raya belum tercipta. Sebelum ada yang bersolawat, maka jangan pernah berkata bahwa solawat yang kita baca untuk menambah mulia Nabi. Karena sebelum alam raya ada, Nabi Muhammad sudah mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56.
Kalau Allah dan para malaikatnya saja bersolawat, maka kita sebagai umat tentu wajib untuk bersolawat. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat 100 kali, maka Allah akan menunaikan 100 hajat baginya, 70 di akhirat dan 30 di dunia. Dan Allah membebankan selawat tersebut kepada malaikat hingga menghaturkannya ke kuburanku, layaknya cahaya hidayah yang masuk kepada kamu sekalian. Dan malaikat memberitahu akan namanya. Kemudian aku menetapkannya di sampingku di dalam lembaran yang putih bersih. Dan dengan selawatnya aku mencukupinya memberi syafaat kelak di hari kiamat. Itulah penjelasan tentang bersolawat itu untuk kebaikan kita juga. Solawat yang kita baca juga akan tercurah pada kita sendiri. Soal, apakah nama Nur Muhammad sebelum dia bernama Nur Muhammad? Jawab, Nur Muhammad sebelum bernama Nur Muhammad, maka Alafa itulah namanya. Soal, apakah arti atau makna dari nama Alafa? Jawab, Alafa adalah nama awal dari Nur Muhammad sebelum bernama Nur Muhammad. Alafa adalah bahasa ketuhanan di alam Zatul Buhti, yang berarti zat yang pertama kali setelah Allah. Alafa dalam bahasa teologis adalah alfa, yang berarti pertama. Soal, kenapa Alafa dianugerahi nama Muhammad? Jawab, Alafa Nur ini dianugerahi nama Muhammad karena Nur Muhammad ini tercipta dari pecahan nur jamalnya Allah. Allah ketika itu bernama Mahmudu, dan pecahan dari kata Mahmudu adalah Muhammad, yang mempunyai arti sama Zat yang terpuji. Di dalam manuskrip Imam Nabhani, yaitu seorang ma'rifatullah yang matang dalam kaji Nur Muhammad, di situ dikatakan bahwa Hasan cucu Nabi berkata, terpecahlah Nur Muhammad dari Nur Jamal Allah. Untuk mengagungkannya, maka Allah menganugerahi nama Muhammad. Sang penguasa arsy Allah adalah Mahmudu, dan yang baru terpecah adalah Muhammad. Ringkasnya begini, dari Hamada menjadi Mahmudu dan Muhammad. Allah Mahmudu dan nur yang terpecah darinya adalah Muhammad, yaitu semula jadi dari segala alam raya seisinya. Karena cinta kasihnya Allah pada Nur Muhammad, maka Allah menganugerahinya nama agung yang diambil dari namanya, yaitu Muhammad. Nur Muhammad tercipta langsung dari pancaran nur jamalnya Allah, dan nama yang disandangnya pun nama yang langsung dari sifat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa, bagi kalian yang berminat, silahkan amalkan sholawat Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali setiap malam. Karena sholawat itu disebut sholawat pembuka pintu rahmat. Karena sebab kalimat tersebut, maka para makhluk yang mengucapkan bisa mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.